Di sini saya akan menggambarkan saluran reproduksi pada unggas jantan. Sini saya akan menjelaskan tentang saluran reproduksi jantan terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama itu ada testis. Testis berjumlah sepasang, berbentuk oval atau seperti kacang, terletak di dalam rongga tubuh dekat ginjal. Yang kedua itu ada epididymis. Epididymis juga berjumlah sepasang, berupa saluran pendek dan pipih yang melekat pada bagian dorsal medial testis. Tidak memiliki bagian caput korpus dan kaulan seperti pada mamalia, tetapi memiliki ujung kranial dan kaudal. Berfungsi sebagai tempat transportasi, konsentrasi, penyimpanan sperma sebelum diejakulasikan. Yang ketiga itu ada vas deferens. Vas deferens juga berjumlah sepasang. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan antara epididymis dan kloaka. Berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis menuju kloaka. Sperma juga mengalami pemasakan dan penyimpanan lebih lanjut di dalam distal tubulus deferens. Yang terakhir itu ada kloaka. Kloaka merupakan muara dari 3 sistem, yaitu reproduksi, ekskresi atau urin, dan pencernaan. Dalam konteks reproduksi, kloaka menjadi tempat keluarnya sperma saat ovulasi. Selanjutnya, saya akan menggambarkan saluran reproduksi pada unggas betina. Saya akan menjelaskan tentang saluran reproduksi unggas betina. Saluran reproduksi unggas betina terdiri dari ovarium dan ovida. Pada umumnya hanya ovarium kiri yang berkembang dan berfungsi, sedangkan ovarium kanan mengalami rudimenter dan tidak berkembang. Bagian-bagian saluran reproduksi unggas betina yaitu ada ovarium. Ovarium berbentuk seperti buah anggur dan terletak di dalam rongga tubuh, terletak di sebelah kiri. Ovarium menghasilkan sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ovarium terdiri dari ribuan folikel yang terdiri dari bakal kuning telur. Folikel yang matang akan melepaskan ovum. Saluran yang kedua yaitu ovidak. Ovidak merupakan saluran panjang dan berkelok-kelok yang membentang dari ovarium hingga kloaka.
Oviduct merupakan tempat terjadinya fertilisasi, pembentukan komponen telur, dan keluarnya telur. Oviduct terbagi menjadi beberapa bagian dengan fungsi spesifik, yaitu yang pertama infundibulum. Infundibulum merupakan bagian teratas dari oviduct yang terbentuk seperti corong, berfungsi menangkap ovum yang lepas dari ovarium, dan merupakan tempat terjadinya fertilisasi jika adanya sperma. Ovum berada di sini sekitar 15-30 menit. Yang kedua itu ada magnum. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduct yang berfungsi mensekresikan putih telur atau albumen. Yang ketiga itu ada isthmus. Isthmus merupakan bagian yang menghubungkan antara magnum dan uterus. Berfungsi mensekresikan membran kerabang telur atau membran dalam dan luar telur. Yang selanjutnya ada uterus. Uterus atau kelenjar kerabang berfungsi mensekresikan kerabang telur atau cangkang dan tempat pembentukan pigmen kerabang. Yang selanjutnya ada vagina. Vagina merupakan bagian akhir dari oviduct yang menghubungkan uterus dari kloaka. Berfungsi mengeluarkan telur. Pada beberapa spesies, vagina juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang terakhir itu ada kloaka. Kloaka merupakan muara akhir dari saluran reproduksi, pencernaan, dan urin. Telur dikeluarkan juga melalui kloaka. Pembentukan telur pada unggas betina berlangsung sekitar 25-26 jam. Tahapan pertama itu terjadi dalam ovarium. Dalam ovarium terdapat ribuan folikel yang berisi sel telur dan hanya beberapa folikel yang matang dan siap untuk ovulasi. Pembentukan kuning telur atau yolk disebut pitelogenesis, yaitu akumulasi materi kuning telur yang dikontrol hormon estrogen dan terjadi sekitar 6-12 hari sebelum ovulasi. Kuning telur ini kemudian dilepaskan dari ovarium sebagai ovum matang. Setelah ovulasi, kuning telur yang dilepaskan ditangkap oleh infundibulum. Di sini kuning telur sekitar 15-30 menit tanpa penambahan zat lainnya. Selanjutnya kuning telur akan bergerak ke magnum. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduct dan pembentukan putih telur atau albumen. Putih telur yang terdiri dari 88% air dan protein disekresikan selama 3 jam. Kemudian telur masuk ke isthmus, di mana dua membran tipis atau selaput telur dibentuk selama 1-1,5 jam, dan membran ini penting untuk melindungi telur dari gangguan fisik dan biologi. Selanjutnya di uterus, telur mengalami proses mineralisasi dan pembentukan cangkang telur yang keras. Proses ini memakan waktu yang paling lama, yaitu sekitar 20-21 jam. Warna cangkang ditentukan oleh pigmen yang dibentuk pada akhir mineralisasi. Selanjutnya, setelah pembentukan cangkang telur bergerak ke vagina, di mana kutikula terbentuk. Telur melewati vagina dengan cepat, yaitu sekitar 3 menit, kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Setelah penuluran, ovulasi berikutnya dapat terjadi sekitar 30 menit kemudian.